Maka kalau terhadap orang tua, jangankan perintah yang wajib, sholat, ngaji, sekedar perintah mubah pun wajib hukumnya untuk taat. Orang tua nyuruh makan, nyuruh mandi, kan mubah. Tapi kalau orang tua yang memerintahkan, maka anak wajib hukumnya untuk taat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dihimpun oleh Allah dalam kenikmatan yang besar, yaitu nikmat tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kali ini adalah birrul walidaini wa fadailuhu fil hayah. Berbakti kepada orang tua dan keutamaannya di dalam kehidupan kita. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya, karena siapapun kita hari ini, apapun kedudukan kita, kita semuanya wajib untuk birrul walidain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kita mendengar tema bir itu pada dua tempat. Pertama, yaitu pada haji. Kalau ada saudara kita berangkat haji, maka kita mendoakan semoga hajinya mabrur. Dari kata albir, apa maknanya? Yaitu haji yang menghasilkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang luas. Dia tidak hanya baik ketika di tanah suci saja. Kalau orang baik saat masih di tanah suci itu biasa. Tapi dia juga menghadirkan kebaikan setelah kembali ke tanah air. Sebelum haji barangkali jarang ke masjid, tapi setelah haji rajin ke masjid. Sebelum haji ngajinya jarang-jarang, tapi setelah haji rajin ngaji. Ini mabrur. Kedua, yaitu pada birrul walidain. Maka orang disebut birrul walidain. Itu kebaikannya sedikit atau banyak, Pak? Banyak. Sempit atau luas? Ya, luas. Jadi birrul walidain
adalah kebaikan yang luas yang kita berikan kepada orang tua kita. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri ketika mendefinisikan birrul walidain, kata beliau, antubadzila lahuma fima malakta wa antuti'ahuma fima amaraka min ghairil maksiyah. Birrul walidain itu kamu mengerahkan seluruh milikmu untuk orang tuamu. Kalau kita punya waktu luang, punya libur panjang, maka yang kita ingat pertama orang tua. Itulah birrul walidain. Kalau kita punya rezeki, punya duit di tabungan, maka yang pertama diingat orang tua. Itulah birrul walidain. Badan sehat, segar, bugar, maka yang pertama dia pikirkan orang tua. Itulah birrul walidain. Mengerahkan seluruh milik kita untuk orang tua kita. Lalu wa an tuti'ahuma fima amaraka min ghairil maksiyah. Kamu mentaati kedua orang tuamu dalam seluruh perintahnya, yang penting bukan perintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terhadap orang tua, jangankan perintah yang wajib, sholat, ngaji, sekedar perintah mubah pun wajib hukumnya untuk taat. Orang tua nyuruh makan, nyuruh mandi, kan mubah. Tapi kalau orang tua yang memerintahkan, maka anak wajib hukumnya untuk taat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, birrul walidain ini bukan sembarang kewajiban, tapi kewajiban yang sangat besar. Kita bisa lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah meletakkan perintah birrul walidain ini langsung setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Al-Isra ayat 23. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu mewajibkan kepadamu agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi Allah letakkan langsung setelah perintah menyembah Allah. Maka ini isyarat seolah-olah tidak ada kewajiban yang lebih besar setelah kita menyembah Allah kecuali kewajiban berbakti kepada orang tua. Kemudian perintah birrul walidain itu tidak hanya Allah perintahkan kepada orang biasa seperti kita, tapi bahkan para nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya, itu masih diperintahkan untuk birrul walidain. Dalam surat Maryam, Allah memerintahkan dua nabinya. Pertama, Nabi Yahya. Dalam ayat 12 hingga 14, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Dan Allah perintahkan Yahya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak menjadi anak yang sombong lagi durhaka. Ini Nabi Yahya. Lalu pada ayat ke-30
Allah perintahkan Nabi Isa alaihi salam. Ketika Maryam melahirkan Isa, maka Maryam dicecar oleh kaumnya, "Ya Maryamu, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah." Maryam, bapakmu itu bukan penjahat, ibumu juga bukan wanita malam. Kok bisa kamu hamil ya tanpa suami? Fa asyarat ilaih, Maryam berisyarat kepada bayinya Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata kaumnya, bagaimana mungkin kami mengajak bayi berbicara? Tiba-tiba bayinya Isa berbicara. Apa katanya? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Isa begini, aku ini hamba Allah. Allah memberiku kitab namanya Injil. Allah mengangkatku sebagai nabi. Allah memberkahiku dimanapun aku berada. Allah perintahkan aku sholat, zakat selagi aku hidup. Dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikanku sebagai anak yang sombong lagi celaka. Jadi Nabi Isa alaihi salam masih diperintahkan oleh Allah untuk birrul walidain. Ini betapa perintah birrul walidain adalah perintah yang besar, bukan sembarang kewajiban. Dia kewajiban yang besar. Dan kewajiban ini tidak hanya Allah bebankan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh umat manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk birrul walidain. Maka di surat Al-Baqarah ayat 83 Allah kisahkan Bani Israel. Di antara perintah yang Allah bebankan kepada Bani Israel itu berbakti kepada orang tua. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Jadi sekali lagi ini bukan sembarang kewajiban, tapi kewajiban yang sangat besar. Maka menarik ayat yang kita baca tadi. Ketika Allah berbicara tentang birrul walidain, maka redaksinya indah dan mendalam. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau kedua orang tuamu atau salah satunya sampai pada usia senja, maka jangan pernah berkata uff, ya, diterjemahkan ah. Uff itu apa sih? Ta'birun anir rafdi, sebuah ungkapan tentang penolakan. Meskipun tidak secara langsung, kita tidak mengatakan enggak mau, enggak sudi, ya, atau bahasa Betawi misalnya ogah. Enggak seperti itu, hanya sekedar ekspresi penolakan. Ah, itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih dari itu, ya. Apa rahasianya? Karena ketika orang tua sudah sepuh, maka segalanya melemah. Tidak cuma fisiknya yang melemah, akalnya juga melemah.
perasaannya melemah, kemampuan menyelesaikan masalah melemah. Ketika masih muda menghadapi masalah besar biasa. Tapi kalau sudah tua, jangankan masalah besar, masalah kecil jadi beban pikiran yang luar biasa. Maka kita diperintahkan oleh Allah, jangan pernah mengatakan uff, apalagi membentaknya. Lalu kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Maka kita hari ini mendapati tradisi masyarakat kita itu sangat menghormati orang tua. Dalam masyarakat Jawa misalnya, bahasa itu ada 3 tingkatan. Ada ngoko, ada kromo, satu lagi apa Pak? Kromo inggil. Ngoko itu untuk sesama. Untuk yang lebih tua sedikit, kromo. Untuk orang tua, maka pakai apa? Kromo inggil. Itu mengamalkan ayat ini. Wa qul lahuma qawlan karima. Lalu berikutnya kata Allah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu dengan penuh kehinaan dalam rangka kasih sayang kepada orang tua. Kata ulama tafsir, hadza ta'birun latifun bi alla tarfa'a lahuma ainan wa la tarfadhahuma amran. Ini ungkapan yang lembut dari Allah agar kamu tidak sampai mengangkat mata kepada orang tua. Kita kalau bicara dengan kawan kita lalu mengangkat mata, melihat wajahnya, matanya, kan biasa. Tapi terhadap orang tua jangan, ya. Wala tarfadhalahuma wala tarfadhahuma amran, dan kamu tidak menolak perintah keduanya. Maka ada isyarat penting dalam ayat ini. Kalau orang tua sudah sepuh, kita diperintahkan merendahkan sayap dengan penuh kehinaan. Kita diperintahkan untuk memaklumi orang tua kita seluas-luasnya. Kadang sebagian orang tua ketika sepuh punya sakit pikun. Tahu pikun, Pak? Mudah lupa. Baru selesai disuapi makan anaknya, sudah minta makan. Padahal baru selesai, piring baru dicuci. Aku minta makan, lapar, dari pagi belum makan. Padahal baru selesai. Maka anak diperintahkan untuk memaklumi seluas-luasnya. Ini makna merendahkan sayap dengan penuh kehinaan. Dalam rangka kasih sayang kepada orang tua. Tidak tepat kalau kemudian anak itu ngajak debat orang tuanya. Bapak ini pikun kayaknya. Baru selesai makan, nih piringnya baru dicuci. Minta makan lagi. Itu bukan waktunya. Apa sebabnya? Saat itu seluruh keadaannya melemah. Fisiknya melemah, perasaannya pun melemah. Makanya bukan waktu yang tepat diajak bercanda. Apalagi debat serius. Canda aja nggak tepat. Terkadang sedikit candaan kita menurut beliau itu sangat menyakitkan, menggoreskan luka yang mendalam di hatinya, lalu air matanya tumpah. Itulah salah satu bentuk uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Terkadang kalau sudah sepuh, maka sifat kekanak-kanakannya muncul, ya. Biasanya anak yang paling diingat itu anak pertama atau anak terakhir, Pak? Anak terakhir. Yang dibicarakan anak terakhir, yang ditanyakan anak terakhir. Gimana kabar adikmu itu? Ya.
Coba tanya udah makan belum dia. Coba tanya punya uang enggak dia. Kalau enggak punya kasih. Maka kita hari itu diperintahkan untuk memaklumi seluas-luasnya. Itu bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ya, bapak ini dari saya kecil sampai besar. Yang disayang adik. Ya, memang anak bapak cuma adik. Itu bukan waktunya. Saat itu melemah hatinya, melemah perasaannya. Barangkali sedikit bantahan dari kita itu menggoreskan luka yang mendalam di hatinya. Dan itu salah satu bentuk durhaka. Lalu Allah menutup ayat ini dengan redaksi yang indah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ya Allah, sayangi keduanya seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jadi kalau sudah sepuh, maka anak dituntut banyak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, selain memaklumi kekurangannya. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita diperintahkan untuk melebihkan ibu di atas ayah. Satu hari ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak mendapatkan pergaulan baik dariku? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Tsumma man, lalu siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Tsumma man, lalu siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Tsumma man, lalu siapa ya Rasul? Abuka, bapakmu. Jadi ibunya ada berapa di hadis ini, Pak? 3. Bapaknya berapa? 1. Ya. Jadi 1 bapak, 3 ibu. Ini namanya tafsir jalan lain. Ya. Makna yang benar terhadap hadis ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi, Imam Ibnu Battal. Ya, kata mereka, kenapa wanita dilebihkan oleh Allah di atas laki-laki? Wanita punya 3 peran yang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki sehebat apapun. Saya yakin, seyakin-yakinnya semua bapak yang hadir di sini itu tidak bisa memerankan 3 hal ini. Pertama, hamil. Kedua, melahirkan. Ketiga, menyusui. Ya. Maka ini isyarat. Jangan sampai ada muslimah sehat badannya, tidak punya uzur syar'i, tapi enggak mau hamil, enggak mau melahirkan, enggak mau menyusui. Alasannya takut cantiknya pudar. Jangan sampai. Ini 3 nilai lebih yang dimiliki wanita di atas laki-laki. Dan ini tidak mungkin terbayarkan oleh apapun. Maka dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi seorang pemuda. Pemuda ini curhat. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, aku punya seorang ibu yang sudah tua renta. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan sekedar ke kamar mandi untuk buang hajat, aku menggendongnya. Fahal jazaituha, sudahkah aku membalas jasanya? Umar berkata, la, tidak sama sekali. Kamu belum membalas jasa ibumu sama sekali. Apa sebabnya? Li'annaha kanat tasna'u dzalika wa tatamanna baqa'aka wa anta tasna'u dzalika wa tatamanna firaqaha. Dulu ibumu mengerjakan hal yang sama, sedangkan dia mengharapkan kehidupanmu, mendoakan kesehatanmu, mendoakan keberkahan umurmu. Bahkan kalau ibumu bisa melakukan, sanggup menukar nyawanya untukmu. Sedangkan kamu melakukan itu sambil mengharapkan kematian ibumu. Sudah seminggu kok malaikat Israel belum datang ya?
Kadang anak begitu. Orang tuanya belum wafat, masing-masing sudah pegang kalkulator. Makanya tidak akan pernah bisa membalas jasa ibunya. Kemudian zaman Ibnu Umar, saat itu musim haji, ada pemuda berangkat dari Yaman ke Makkah untuk haji, jalan kaki sambil menggendong ibunya. Ini ibadah kecil atau ibadah besar? Ibadah yang sangat besar. Dia tawaf sambil menggendong ibunya, sa'i sambil menggendong ibunya, hingga lempar jumrah sambil menggendong ibunya. Setelah itu dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Fahal jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, aku tawaf sambil menggendong ibuku, sa'i sambil menggendong ibuku, hingga lempar jumrah sambil menggendong ibuku. Sudahkah aku membalas jasanya? Maka Ibnu Umar berkata, wala zafrotan wahidatan, bahkan satu hentakan nafas saat ibumu melahirkanmu itu belum terbayarkan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita faham kedudukan birrul walidain, berikutnya mari kita fahami keutamaannya. Pertama, birrul walidaini afdalul a'mali ba'das shalah. Berbakti kepada orang tua amal paling disukai oleh Allah setelah sholat di awal waktunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari datang menemui Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Kedua, ya, summa ayyun ya Rasulullah, lalu amal apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayyun, lalu apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah. Jadi salat di awal waktu, birrul walidain, lalu apa? Jihad fi sabilillah. Birrul walidain didahulukan sebelum jihad. Apa sebabnya? Karena ketika kita berjihad masih punya orang tua, itu diperintahkan oleh Nabi untuk minta izinnya. Kalau orang tua mengizinkan silahkan, tapi kalau orang tua tidak mengizinkan karena sudah sepuh, maka dulu Rasulullah pernah menyuruh sahabat tidak usah ikut perang, tapi berbakti kepada orang tuanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah meremehkan segala bentuk upaya kita hari ini untuk birrul walidain. Kalau punya waktu luang, maka yang diingat orang tuanya. Seluruhnya istimewa di sisi Allah. Bapak pulang kampung ke Jawa atau ke Sumatera, Bapak isi bensin atau solar, isi tol, nyetir dari pagi sampai sore, belum lagi akomodasi perjalanan, harus mampir makan di restoran, ya, mahal. Belum lagi mikir oleh-oleh untuk orang tua di kampung halaman, nggak sedikit biayanya. Tapi jangan diremehkan, seluruh bentuk birrul walidain dari awal hingga akhir dicintai oleh Allah. Amal paling utama setelah sholat di awal waktu. Bapak punya tabungan, lalu kalau pulang kampung, orang tua selalu setel TV Makkah, TV Madinah. Maka anak harus cerdas. Ini isyarat orang tua rindu haji, rindu umrah. Lalu bapak kuras tabungan, bismillah untuk haji orang tua, bismillah untuk umrah orang tua. Jangan diremehkan, itu paling disukai oleh Allah setelah sholat di awal waktu.
maka saking besarnya pahala birrul walidain. Satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang sangat faham agama dan menguasai tafsir, didoakan oleh Nabi 2 kali, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama, ajarkan kepadanya tafsir. Maka Ibnu Abbas ditanya oleh pemuda yang curhat tentang dosa besar di masa lalunya. Dia bertanya begini, wahai Ibnu Abbas, aku punya dosa besar. Dulu aku pernah jatuh cinta kepada seorang wanita. Cintaku kepadanya begitu besar. Satu hari aku datang ke rumahnya meminangnya. Rupanya cintaku bertepuk sebelah tangan. Dia menolak pinanganku. Dan beberapa hari kemudian datang laki-laki lain ke rumahnya meminangnya. Dia terima. Maka bangkit amarahku, aku bunuh dia. Dosa seperti ini kecil apa besar, Pak? Dosa besar. Membunuh dosa besar. Maka Ibnu Abbas menasihatinya untuk bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan, ya, tidak mengulanginya, berazam tidak akan mengulangi di masa yang akan datang, mengganti keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Lalu setelah itu Ibnu Abbas bertanya, hal laka min ummin, apakah kamu punya ibu? Maka pemuda ini heran, kenapa engkau tanyakan itu? Lalu Ibnu Abbas berkata, ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, la a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah. Aku tidak melihat sebuah amal yang lebih mendekatkanmu kepada Allah selain berbakti kepada ibumu. Jadi saking besarnya pahalanya, sampai Ibnu Abbas ketika menyuruh dia taubat, ya, maka disuruh birrul walidain. Jadi sampai bisa menebus dosa besar, saking besarnya pahalanya birrul walidain. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, birrul walidaini awsa'u abwabil jannah. Berbakti kepada orang tua itu adalah pintu surga yang paling lebar. Surga ada banyak pintu, ada pintu sholat, pintu zakat, pintu infak sedekah, pintu, ya, jihad. Ada pintu di tengah paling lebar, itulah pintu birrul walidain. Maka Rasulullah pada satu hari naik mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3. Di setiap tangga Nabi berkata amin, amin, amin. Sahabat bertanya, wa ma amanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Maka beliau menjawab, tadi Jibril berdoa, aku diminta mengaminkan. Bayangkan, Pak, yang berdoa malaikat terbaik, diaminkan manusia terbaik. Apa isi doanya? Pertama, ragima anfumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Amat rugi, bahkan celaka, orang disebut namamu di depannya tapi tidak mau bersolawat. Maka kalau kita mendengar nama Nabi kita disebut, kita bersolawat. Kalau enggak, rugi, diaminkan oleh Nabi. Kedua, ragima anfumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amat rugi, bahkan celaka, orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah. Padahal di bulan Ramadan ampunan Allah dibentangkan seluas-luasnya. Ini Ramadan berapa hari lagi, Pak? Ya, 40 hari. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Persiapkan sejak dini. Ketiga, ragima anfumri'in adraka abawaihi au kilaihima falam yudkhilil jannah. Amat rugi, bahkan celaka, orang masih punya kedua orang tua atau salah satunya tapi tidak berhasil meraih surga. Padahal orang tua itu pintu surga yang paling
lebar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah bermimpi. Mimpi Nabi itu bagian dari wahyu. Kalau mimpi kita bukan wahyu, meskipun yang mimpi namanya Pak Wahyu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bermimpi, kata beliau, uritul jannah, ditampakkan kepadaku surga. Fasami'tu sautal qari', di surga itu aku mendengar orang sedang baca Quran. Suaranya enggak asing. Suara siapa ya? Fasa'altu malakan, aku bertanya kepada malaikat, man hadzal qari', ini suaranya siapa yang lagi baca Quran? Ya. Malaikat itu berkata, hadza sautu Haritsah ibni Nu'man. Ini suaranya sahabat yang bernama Haritsah bin Nu'man. Siapa Haritsah bin Nu'man? Sahabat yang terkenal berbakti kepada ibunya. Dia punya ibu yang sudah tua. Dialah yang mengurus segala keperluan ibunya. Dia siapkan makanannya, dia cuci baju ibunya. Bahkan dia tidak canggung melakukan pekerjaan yang biasanya hanya dilakukan wanita. Apa itu? Menyisir, merapikan rambut ibunya. Setelah Nabi tahu ini adalah Haritsah bin Nu'man, Nabi berkata, hakadzal bir, hakadzal bir, hakadzal bir. Ini dahsyatnya birrul walidain. Ini dahsyatnya birrul walidain. Ini dahsyatnya birrul walidain. Ya. Sudah jam 7:20. Kata MC sudah habis waktunya. Ya. Lanjut. Baik. Terakhir, birrul walidaini sababul barakah fil hayah. Berbakti kepada orang tua itu sebab keberkahan hidup kita. Kalau kita ingin hidup kita berlimpah barokah, pastikan kita birrul walidain. Kadang dengan birrul walidain Allah berkahi kesehatan kita. Kalau punya sakit disembuhkan oleh Allah disebabkan birrul walidain. Imam Bukhari, seorang ulama besar ahli hadis, dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Pernah ya, beliau itu di waktu kecil buta kedua matanya. Maka dengan birrul walidain ditambah doa ibunya di keheningan malam, maka Allah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari. Ya. Makanya doa orang tua itu mustajab. Kata Nabi, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa mustajab. Apa pertama? Da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anak. Yang bagus mustajab, yang kurang bagus pun mustajab. Maka hati-hati. Jangan karena suasana hati kita yang tidak enak, lalu kita mengucapkan keburukan-keburukan untuk anak kita. Itu mustajab. Hati-hati. Ya, dan sejarah banyak menjelaskan tentang itu. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang disebabkan birrul walidain, Allah berkahi ilmu kita. Ada ulama besar namanya Haywah bin Shuraih. Haywah ini ulama besar, muridnya ribuan, ilmunya luas sekali. Jadi rujukan manusia di masanya. Bagaimana beliau mendapatkan ilmu yang begitu barokah? Dengan birrul walidain. Dan ini terlihat ketika Haywah sedang ngajar. Kalau kita hari ini ya tabligh akbar, di hadapan ribuan manusia. Dia berdiri di atas mimbarnya. Ya, lagi tabligh akbar.
Tiba-tiba ibunya manggil bawa pakan ayam. Haywah, sini nak. Kata ibunya, nak tolong kamu kasih pakan ayam. Orang lagi tabligh akbar disuruh kasih pakan ayam. Kalau kita kan gengsi kali ini. Ya, jaim, apalagi live. Maka Haywah tanpa malu, tanpa gengsi sama sekali turun dari mimbarnya. Kemudian memenuhi panggilan ibunya, dia buka jubahnya, lalu dia kasih pakan ayam persis seperti instruksi ibunya. Setelah itu dia cuci tangan, pakai jubah lagi, naik mimbar lagi, ceramah lagi. Begitu beliau meraih keberkahan ilmu itu dengan birrul walidain. Makanya kiai-kiai kita dulu mengingatkan, kalau ingin sukses dalam thalabul ilmi, itu diantara caranya apa? Niatkan dalam rangka birrul walidain. Orang cari ilmu sudah pasti karena Allah, cari pahala akhirat, ingin menolong agama Allah, ingin memberi manfaat untuk manusia, sudah pasti. Maka sisipkan diantaranya niat birrul walidain. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Saya dulu punya dosen, seorang wanita, ya, doktor di bidang tafsir, lulusan Al-Azhar Mesir. Beliau cerita, beliau itu bukan alumni pesantren, tapi alumni sekolah umum. Ketika lulus SMA, cita-citanya masuk perguruan tinggi umum. Tapi ayahnya seorang kiai berkata lain. Nak, kamu belajar agama ke Al-Azhar Mesir sana. Bismillah. Maka dia tidak sanggup menolak perintah ayahnya. Maka dengan niat birrul walidain, bismillah berangkat. Dia jalani semester pertama dengan susah payah. Belum ngerti bahasa Arab. Ya, mending bapak bisa afwan, bisa syukran, bisa jazakallah khairan. Ini belum ngerti bahasa Arab. Maka tiada hari tanpa buka kamus. Ya. Akhirnya atas izin Allah S1 lulus. Lalu daftar S2, S2 lulus, daftar S3, S3 lulus, pulang meraih gelar doktor di bidang tafsir dengan predikat cum laude, mumtaz. Ya. Apa sebabnya, Pak? Birrul walidain. Ini kedua. Ketiga, kadang keberkahan itu berupa doa yang mustajab. Anak yang birrul walidain, maka insya Allah doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada pemuda dari Yaman, namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ketika pemuda Yaman bisa berangkat ke Madinah menemui Rasulullah, dia iri. Dia tidak bisa melakukan itu karena punya seorang ibu yang sudah sepuh. Satu hari karena kerinduannya terhadap Nabi sudah tidak terbendung, dia minta izin ibunya berangkat ke Madinah menemui Rasulullah. Rupanya Rasulullah sedang jihad, nggak ketemu. Pulanglah dia. Tapi Rasulullah sepulang jihad bertanya, adakah pemuda kesini namanya Uwais dari Yaman? Iya, dia sudah pulang ya Rasul. Ketahuilah, dia memiliki doa yang mustajab. Dia anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan Rasulullah sampaikan ini kepada para sahabat. Kalau kalian ketemu pemuda dari Yaman namanya Uwais bin Amir Al-Qarni, ciri-cirinya dia pernah terkena penyakit kusta, sekujur tubuhnya kulitnya rusak, lalu Allah sembuhkan kecuali satu bagian sebesar koin dirham. Maka Umar, ya,
Ketika Umar jadi khalifah, setiap ada rombongan dari Yaman ditanya, ada enggak di antara kalian Uwais? Enggak ada, wahai Amirul Mukminin. Besok lewat lagi rombongan dari Yaman, ada enggak Uwais bin Amir Al-Qarni? Saya, wahai Amirul Mukminin. Kamu Uwais bin Amir Al-Qarni, kamu punya seorang ibu yang sudah sepuh. Iya, wahai Amirul Mukminin. Kamu dulu pernah kena penyakit kusta, sekujur tubuhmu kulitnya rusak, lalu Allah sembuhkan kecuali satu bagian sebesar ini. Iya, wahai Amirul Mukminin. Aku diperintahkan oleh Nabi kalau ketemu kamu minta doa, karena kamu punya doa yang mustajab. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, yang kata Nabi, laukana nabiyun ba'di lakana Umar, kalau ada nabi lagi setelahku Umar orangnya. Itu minta doa kepada Uwais. Apa sebabnya? Dia punya doa yang mustajab disebabkan birrul walidain. Maka asahlah kemustajaban doa kita dengan birrul walidain. Ini barangkali renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah itu kekhilafan saya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan yang besar kepada kita semua untuk bisa menjalankan kewajiban birrul walidain, sehingga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sudah azan, nanti tanya jawabnya habis sholat aja Pak. Ya, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.